Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes power bank buatan dari brand Usems, namanya Usems BJ Seri. Yang kemarin saya beli dapat harga 118.000. Kalau harga normalnya biasanya kita beli ini dengan harga 190.000 ya. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes power bank ini ke berbagai macam perangkat ponsel saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt, sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android lainnya yang support fast charging 18 watt ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini super charger 33 watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, istilahnya Itel seperti itu, atau bahasa mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi, serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank Usems BJ Seri ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Usems BJ Seri yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah ya, nah seperti ini. Lalu ada juga kemasan seperti ini, ada plastiknya dan ada styrofoamnya seperti ini. Lanjut kita akan dapat buku panduan menggunakan bahasa ini, kita lihat bahasa Cina ya. Lalu juga ada menggunakan bahasa Inggris. Nah ya, seperti itu. Lanjut kita akan dapat kabel charger ukuran pendek. Nah seperti ini ukurannya ya, yang memiliki jenis port USB A to C, portnya berwarna putih dan hitam kolaborasi seperti ini. Lanjut kita akan dapat power bank Usems BJ Seri ini yang saya beli, saya memilih warna putih. Baik, seperti ini fisik dari power bank Usems BJ Seri. Desain transparan sehingga terlihat ya semua komponen modul dari power bank ini. Lanjut kita lihat dari sini kosong, kita lihat dari sini kosong, kita lihat dari sini kosong. Lalu kita lihat dari sini ada satu port in out jenisnya USB Type C atau PD. Lanjut kita lihat dari sini ada USB out, maksudnya ini untuk charging ke ponsel atau jalur output. Kalau ini bisa in bisa out. Di sini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai dari power bank. Coba saya nyalakan. Nah ya, nyala, tinggal tersisa daya 54%. Nah ini terkait digital display-nya ada dua indikator. Pertama persentase baterai seperti ini. Lalu ini ada indikator fast charging, terlihat jelas ya. Nah lihat ini, yang ketika kita mencharging ke perangkat yang support fast charging, ini akan nyala berwarna hijau. Lanjut kita lihat dari sini ada spesifikasi dari power bank itu sendiri. Lihat ini, kalau dari segi model namanya CD189. Nah ya, untuk struktur outputnya dia bisa mencapai hingga 22,5 watt maksimalnya. Lalu untuk ampernya ini dia support arus ampere hingga 4,5 ampere. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Nah ya, untuk kapasitas baterainya 9000 mAh atau 33 Wh. Ini bisa digunakan untuk naik pesawat ya, aman untuk penerbangan karena di bawah 100 Wh. Nah seperti itu. Lanjut kita lihat dari sisi komponen yang ada di modul power bank ini. Karena ini modulnya transparan sehingga kita bisa melihat berbagai macam struktur komponen modul dari power bank ini. Terutama kita bisa melihat dari sisi chip dari power bank ini. Kita lihat ya, coba
saya perjelas dahulu. Dia menggunakan chip seri SW6208. Apakah ini chipnya berkualitas bagus atau biasa saja? Kalau menurut saya tentang chip dari sebuah power bank dari berbagai macam seri yang ada itu sifatnya random. Tapi berdasarkan pengalaman untuk chip seri SW itu biasanya diciptakan untuk power bank yang harganya lumayan kelas menengah atau agak mahal. Contoh ini, USAM ini kalau normalnya ini dibanderol dengan harga 190.000. Contoh lain, ada power bank dari brand Acom yang menggunakan chip yang sama. Ini Acom AP201. Ini saya beli harga sekitar 200 ribuan. Nah, ini lihat. Ini menggunakan chip seri SW6208. Bisa dilihat di sini ya. Lihat ini. Nah, ini kemampuannya cukup bagus sekali karena ini power bank kelas lumayan agak mahal atau di atas 200.000. Biasanya ini salah satu karakteristik dari chip sebuah power bank seri SW. Sekali lagi, diciptakan untuk power bank yang harganya agak mahal. Tapi sifatnya random ya, bukan pasti. Contoh, ada chip seri power bank yang serinya ini, IP5353. Nah, ini seri IP itu diciptakan untuk power bank yang harganya lumayan murah. Contoh ini, saya beli power bank dengan harga sekitar 60 ribuan. Nah, ini menggunakan chip seri IP5353. Contoh yang lain, ini saya ada power bank dari brand Snapper. Nah, ini dari brand Snapper itu menggunakan chip seri IP5356. Nah, ya, itu salah satu karakteristik power bank yang menggunakan chip seri SW dan IP. Tapi intinya terkait fitur kemampuannya dia, menurut saya itu random. Tidak bisa dipastikan, oh, seri SW itu lebih bagus atau seri IP itu lebih bagus, random sifatnya. Kadang ada beberapa sisi yang lebih kompatibilitas fast chargingnya bagus ke IP, kadang ada beberapa sisi yang kompatibilitas fast chargingnya lebih ke seri SW. Tergantung dari masing-masing modul yang ada, karena beda modul itu beda kemampuan dengan seri chip yang sama. Contoh ini, power bank USAM. Coba nanti kita lihat ya, ini kemampuan fast chargingnya, dia support fast charging protokol apa saja. Lalu sudah pernah saya tes untuk power bank Acom ini. Dia menggunakan seri SW, dia kemampuan protokolis daya cepatnya cukup lengkap sekali. Mulai dari fast charging 15 watt hingga di atasnya. Itu ya, terkait tentang chip dari sebuah power bank dari seri SW maupun IP. Baik, lanjut kita lihat dari sisi kualitas power bank USAM BJ seri ini. Dengan memiliki desain transparan seperti ini ya, kurang lebih konsep dari power bank USAM ini sama kayak di power bank Snapper, cuman bedanya kalau dari segi USAM itu dia skropnya tidak ada atau model press-pressan dikunci dengan pengunci seperti ini. Nah, lihat ini ya. Kalau dari Snapper itu enak, dia dibongkar mudah karena model skrup sehingga tidak merusak fisik power bank ketika kita modifikasi. Lanjut, dari segi komponen yang ada di power bank ini, lihat. Nah, ini power bank USAM ini komponennya menurut saya ya, terkait masalah chip ataupun lainnya dalam modul ini, komponennya banyak sekali, bisa dilihat di sini. Nah, lihat ruwetnya dari komponen yang ada menunjukkan menurut saya sebuah kualitas power bank yang cukup bagus sekali. Kalau menurut saya, ketika power bank itu komponennya banyak, jadi menurut saya cukup bagus sekali ya, atau semakin bagus dibandingkan dengan Snapper. Coba lihat ini komponennya, beda jauh. Lihat ini cukup simpel sekali. Lihat di sini, di sini, di sini. Lihat ini. Ada seperti ininya, saya nggak paham ini apa namanya. Lalu juga ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Jadi sistem dari komponen USAM ini menurut saya cukup lengkap sekali, atau komponennya cukup banyak sekali, dan menurut saya kualitas atau built-in quality-nya cukup bagus sekali. Dari segi komponen yang ada cukup banyak sekali dibandingkan dengan power bank Snapper dengan konsep power bank yang sama. Oke, lanjut. Dari segi fisik port juga ini coba saya lihat ya, coba seperti ini. Nah, ya lihat. Kalau dari segi port juga presisi, lihat ini dia lumayan lurus. Nah, ya, lihat. Nah, untuk dari segi tingkat kekokohan ataupun yang lainnya, ini cukup bagus sekali built-in quality-nya. Jadi, menurut saya dari segi kualitas built-in quality komponen ataupun lainnya, power bank USAM ini cukup bagus sekali ya. Mengingat ini awalnya dulu dibanderol dengan harga 190 ribuan. Lalu turun harga, saya dapat pembelian dengan harga 118.000. Jadi kualitasnya ya kualitas power bank lumayan agak bagus. Baik, lanjut kita lihat dari sisi baterai. Ini menggunakan sel jenis baterai berdasarkan spesifikasi yang ada di power bank ya.
ini menggunakan sel jenis yang USEM mengatakan namanya Tenari lithium baterai. Kalau saya istilah mudanya seperti sel 21700 seperti ini. Cuman ini kapasitasnya 4000 mAh yang saya bawa ini. Nah, kalau di USEM ini kapasitasnya 4500 dikali 2 sama dengan 9000. Coba kita pasang di sini, lihat. Nah, ya, lihat ini. Ini ada 2 baterai. Lalu coba kita lihat dari sini, lihat. Nah, pas ya. Nah, itu dari segi sel menurut saya ini menggunakan sel 21700, cuman USEM mengatakan namanya Tenari lithium baterai. Lalu dari segi kemungkinan power bank ini kemudahan untuk dimodifikasi atau upgrade baterai ya, ini menggunakan sistem kunci di sini. Nah, ini lumayan agak susah karena kuncinya bisa masuk tidak bisa dikeluarkan, atau untuk nariknya lihat ini lumayan untuk merusak ya, lumayan agak merusak power bank. Lihat ini sistem kuncinya. Nah, tapi tetap ini ketika mau memodifikasi kuncinya cuma ada di sini. Kita tarik dari sini menggunakan obeng min mungkin ya. Nah, langsung bisa kita ganti baterainya atau untuk diganti untuk upgrade dari baterai power bank USEM ini ketika teman-teman ini upgrade ke kualitas baterai 21700 ataupun lainnya dengan kualitas yang lebih baik. Jadi menurut saya kemungkinan untuk mudah dimodifikasi power bank ini ya agak lumayan lah, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, cukup dengan membuka kunci yang ada di sini. Beda kayak power bank sniper ini mudah untuk dimodifikasi karena menggunakan sistem skrup, sehingga cukup buka skrupnya, kita lepas, selesai. Tapi konsepnya kurang lebih sama, lihat ini ya. Nah, kurang lebih sama, cuman bedanya kalau sniper pakai sistem skrup, kalau USEM sistem pengunci yang ada di sini. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat. Kali ini akan saya tes dari USB A dahulu ya, dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNB58. Saya hubungkan sekarang. Nah, ini sudah selesai tes protokol isi daya cepat lewat jalur USB A. Pada intinya ini support semua protokol isi daya cepat kecuali PD, wajar karena lewat jalur USB A, dan kecuali VOOC dan Super VOOC ternyata dia tidak bisa. Sekarang kita cek dari sisi output USB-C, cek protokol isi daya cepatnya. Nah, ini ya sudah selesai tes jalur output USB-C untuk protokol isi daya cepatnya. Lihat, jalur PD langsung aktif dengan daya output 22 watt. Jadi intinya kemampuan protokol isi daya cepat power bank USEM PJ seri ini support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC dan Super VOOC dia tidak bisa. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 10%. Kita lihat dari sisi indikator ponsel fast chargingnya aktif. Nah ya, oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari sisi power bank, indikator fast chargingnya juga aktif. Nah ya, oke. Kita lihat dari sisi power bank, struktur dayanya mencapai pada daya 9,1 volt kali 1,2 ampere. Kurang lebih berada di jalan 10 sampai 12 watt atau 11 watt lah ya stabilnya di situ. Jadi lumayan bagus lah ya kemampuan dari power bank USEM ini yang support adaptive fast charging 15 watt ke ponsel Samsung real berada di daya sekitar 11 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya. Ini sudah saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel dari brand Asager C2 Lightning. Nah, lihat ini. Dari sisi power bank, indikator fast chargingnya aktif. Lihat ini. Nah ya, oke. Lihat dari sisi wattmeter yang ada di kabel Asager. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 8,2 watt, status PD-nya aktif. Nah ya, ini ponsel iPhone 8 sudah menganggap status fast chargingnya aktif. Lihat ini ketika layar saya nyalakan, dia mencapai pada daya 9,2 watt. Jadi lumayan bagus ya kemampuan dari power bank USEM ini yang support PD ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 26%. Indikator fast chargingnya aktif dari sisi ponsel. Oke, kita lihat dari sisi fast charging yang ada di power bank pun dia juga aktif ya. Logo petir warna hijaunya. Kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,6 watt.
cukup maksimal sekali output dari powerbank USM ini ke ponsel Vivo yang support fast charging 18 watt. Dari teori yang ada, dia mencapai real pada daya 16,6 watt, kurang lebih ada spasi 1,4 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Lihat ini, quick chargingnya aktif. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa dari powerbank USM ini. Oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari sisi powerbank, indikator fast chargingnya juga aktif. Logo petir berwarna hijau ini. Lanjut kita lihat dari segi USB Dr. Finersi. Dia mencapai pada voltase 6,7 volt kali 2,1 ampere. Kurang lebih realnya berada di daya 14 watt. Dari teori support quick charging 18 watt, jadi ada spasi sekitar 4 watt ya dari teori yang ada. Baik, lanjut ini hasil tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Oke, pertama kita lihat dari sisi powerbanknya dahulu. Nanti kalau saya nyalakan ponselnya takut tidak stabil dayanya. Oke, lihat ini dari sisi powerbank indikator fast chargingnya aktif. Lihat ini ya. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi, dia mencapai hingga 18 watt dengan struktur daya 8,9 volt kali 2 ampere sama dengan 18 watt. Nah, ini sudah menunjukkan sebuah karakteristik dia support super fast charging Samsung 25 watt karena berada di jalan di atas 15 watt. Kalau di bawah 15 watt itu support adaptive fast charging Samsung 15 watt. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Oke ya, kita lihat. Oke, lihat. Akan saya cek dari sisi sistem chargingnya. Lihat ini, atau sistem baterainya. Lihat ini. Super fast charging connect. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa dari powerbank USM ini yang support super fast charging Samsung 25 watt real berada di daya sekitar 18 watt. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 1%, mode ponsel mati ya. Oke, kita lihat dari sisi powerbank. Nah, lihat ini indikator fast chargingnya aktif. Logo petir berwarna hijau aktif. Lalu kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi, dia mencapai pada voltase 8,6 volt kali 1,6 ampere sama dengan 14,2 watt. Jadi lumayan bagus ya untuk charging ke ponsel Infinix. Dia support fast charging ring daya fast charging 18 watt real berada di daya 14,2 watt. Jadi ada spasi sekitar 3,8 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 30%. Kita lihat dari sisi indikator yang ada di ponsel jalan di fast charging. Nah, kalau Oppo ya fast chargingnya itu 18 watt. Kalau VOOC itu 20 watt dan seterusnya naik ke atas. Lanjut kita lihat dari sisi power bank pun dia indikator fast charge-nya juga aktif, bisa dilihat ini. Lanjut, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi, dia mencapai pada daya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,4 watt. Jadi lumayan bagus ya kemampuan dari power bank ini yang support fast charging 18 watt ke ponsel Oppo. Realnya berada di daya 14,4 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 5%, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank, dia indikator fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, dia mencapai pada daya 13,3 watt dengan struktur daya 9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,3 watt. Jadi lumayan bagus ya power bank USM ini support fast charging 18 watt ke ponsel Itel. Rel berada di daya 13,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD.
Lihat start dari baterai 3%. Oke, biarkan mode ponselnya mati ya. Ini saya charging mode ponsel mati. Lihat ini, dari sisi power bank indikator fast chargingnya aktif. Nah, oke, kita lihat dari segi USB Dr. Vinirsi, dia mencapai pada daya, kita tunggu ya, hingga titik maksimal. Lihat ini, dia mencapai pada daya maksimalnya 17,8 watt dengan struktur daya 8,1 volt kali 2,1 ampere sama dengan 17,9 watt. Nah ini artinya power banknya support di fast charging 18 watt. Ini mengalami kenaikan daya 18,046 watt. Nah kalau ini bisa saya katakan power banknya support Mi Turbo Charging 22,5 watt karena ini berada di atas daya 18 watt. Nah rank Xiaomi Turbo Charging 22,5 watt itu ketika dia berada di atas daya 18 watt. Nah ini ya, lihat dia 18,09 watt. Menurut saya ini jalan di turbo charging 22,5 watt. Cukup bagus sekali ya performa power bank USM ini, bisa support Mi Turbo Charging 22,5 watt ke ponsel Xiaomi real berada di daya 18,1 watt. Baik, lanjut tes saya coba untuk charging ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini saya ada laptop Samsung Chromebook 4 ya. Ini kalau dilihat dari segi adapter charger bawaan menggunakan adapter charger Samsung Super Fast Charging 45 watt. Nah, oke. Coba saya menggunakan power bank USM ini ya. Ketika digunakan untuk charging ke laptop ini bisa jalan atau tidak, saya hubungkan sekarang. Baik, lihat ini sudah saya hubungkan ke laptop, indikator fast chargingnya aktif. Nah, oke. Kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi, outputnya cukup bagus sekali, mencapai pada voltase 12 volt kali 1,6 ampere sama dengan 20,4 watt. Secara teori, laptop itu yang support PD itu membutuhkan voltase 20 volt. Nah, ini realnya berada di 12 volt sudah bisa jalan dengan baik. Jadi perbedaan antara real dengan teori seperti itu. Coba kita cek dari segi laptopnya seperti apa notifikasinya. Nah lihat ini ya, yang ada di notifikasi sumber power di laptop. Lihat ini, sumber power dia membaca sebagai terhubung ke AC adapter. Perkiraan full membutuhkan waktu 1 jam 59 menit, start dari baterai 27%. Jadi cukup bagus sekali performa power bank USM ini ya, yang support juga buat charging ke laptop. Biasanya kalau power banknya tidak support ke laptop itu, ketika dihubungkan dengan menggunakan USB-C seperti ini ya, dia malah menghisap daya dari laptopnya. Nah ini bisa berfungsi dengan baik, dan kalau ada yang tidak bisa, biasanya di sini ada keterangannya sumber power lemah. Nah kira-kira seperti itu, tapi ini berfungsi dengan baik power bank USM-nya. Jadi lumayan lah ya, bisa dijadikan sebagai energi alternatif buat teman-teman yang punya laptop dengan daya input PD support hingga realnya 20,4 watt untuk charging ke laptop atau Samsung Chromebook 4. Baik, lanjut tes mode daya rendah. Kali ini akan saya tes untuk menyalakan lampu LED USB seperti ini. Kalau dilihat dari segi kebutuhan daya, lampu USB seperti ini membutuhkan daya sekitar 1-2 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah lihat, menyala dengan baik. Nah biasanya kalau power bank yang tidak support mode daya rendah, dalam waktu 1 menit lampu ini akan mati dengan sendirinya. Coba saya timer 5 menit. Ketika dalam waktu 5 menit dia nyala terus, artinya dia support mode daya rendah. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 5 menit. Kita lihat ini power bank-nya dengan lampu LED USB emergency masih nyala. Nah ya, artinya power bank ini support mode daya rendah. Hal itu bisa kita lihat ini ya. Lampu LED USB emergency-nya tidak mati dengan sendirinya dalam waktu 5 menit. Baik, lanjut tes speed recharging power bank USM BJ seri. Kita cek persentase baterainya, dia tersisa 0%. Nah oke ya, saya dengan menggunakan adapter charger dari brand Cooktek yang support GaN 65 watt dengan menggunakan kabel charger dari brand Anker Zolo 240 watt. Saya hubungkan sekarang.
Lihat start dari baterai 0%, indikator fast charging petir hijau aktif. Oke, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai habis hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Start sekarang. Oke, sekarang lanjut kita lihat dari sisi baseus stop kontak, outputnya atau input dari power bank USM BG seri ini ya, dia mencapai pada daya 20 watt lewat jalur PD ya. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finercy. Lihat ini, kalau USB Dr. Finercy dia membaca mencapai pada daya 18,4 watt dengan struktur daya 8,9 volt kali 2 ampere. Selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 32 menit atau anggap 30 menit lah ya. Lihat ini power banknya sudah terisi 17%. Dengan status fast chargingnya masih aktif. Kita lihat dari segi daya yang ada di baseus stop kontak menunjukkan daya masih stabil di 20 watt sama ketika pertama colok dayanya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank dia mencapai hingga berapa derajat Celcius. Temperatur power bank menunjukkan 43 derajat Celcius, kategori menurut saya hangat normal ya. Oke, lanjut kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger juga mencapai hingga 45 derajat Celcius, kategori masih dalam hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 50 menit. Kita cek ini power banknya sudah terisi full 100% dengan status fast chargingnya masih aktif. Oke, kita lihat dari sisi baseus stop kontak juga menunjukkan daya 0 watt. Nah ya, dengan kapasitas baterai 9000 mAh full charging dalam waktu 2 jam 50 menit, menurut saya itu sudah lebih dari cukup ya untuk power bank USM BG seri ini. Baik, lanjut tes real capacity dan speed charging dari power bank USM BG seri ini. Kali ini akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Kita cek ini power banknya, statusnya baterainya sudah terisi 100%. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel bawaan dari power bank. Lihat start dari baterai 2%. Indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, artinya Infinix ini jalan sudah fast chargingnya ketika di charging dengan menggunakan power bank USM BG seri ini. Timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai 2% atau low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Start dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat ini power banknya tersisa daya baterai 70%. Dengan status fast charging petir hijaunya masih aktif ya. Oke, kita cek dari sisi ponsel terisi 38%. Nah, ya oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel dan temperatur power bank. Temperatur power bank hangat normal ya, 41 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel juga hangat normal mencapai hingga 41 derajat Celcius. Sekarang kita tunggu ya sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan real capacity power bank ini mencapai hingga berapa mAh. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 46 menit. Kita cek ponselnya, lihat indikator chargingnya sudah mati, artinya sudah penuh. Coba saya nyalakan ponselnya. Nah lihat ya, sudah terisi 100%. Ponselnya Infinix Hot 30 yang berkapasitas baterai 5000 mAh. Coba kita lihat dari sisi power banknya, indikator fast chargingnya mati dan tersisa baterai 12%. Baik, lanjut tes real capacity dari power bank USM BG seri ya. Tadi sudah mampu full charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, kapasitas baterai 5000 mAh, terisi full 100%. Nah ini baterainya tinggal 12%. Coba saya gunakan charging ke ponsel Oppo A3X. Lihat start dari baterai 1%. Nah ya oke. Coba ini masih restart. Nah lihat start dari baterai 1%. Indikator fast chargingnya aktif. Nah tadi restart karena dia perubahan dari status charging standar charging ke fast charging. Nah itu ya konsep dari power bank USM ini, ketika dari sistem charging standar charging 10 watt
naik ke fast charging, dia restart dahulu. Oke ya. Sekarang kita tunggu sampai baterainya habis. Ini mencapai mengisi ke Oppo A3X hingga berapa mAh. Oppo A3X ini baterainya 5000 mAh. Lihat ini indikator fast chargingnya juga aktif dari sisi power bank. Oke ya, kita tunggu sampai daya power bank baterainya habis. Baik, lihat ini indikator power banknya, baterai sudah habis. Nah, coba ya saya nyalakan indikatornya berapa persen. Lihat, dia indikatornya sudah 0%. Sekarang coba kita lihat dari sisi ponselnya terisi berapa persen. Nah, lihat ini, dia terisi 31% dari baterai 5000 mAh. Nah, jadi kurang lebih power bank ini mampu mengisi ke Oppo A3X 1500 mAh plus ke ponsel Infinix 5000 mAh. Jadi real capacity atau rated capacity power bank USAM ini mencapai hingga 6500 mAh dari cell capacity 9000 mAh. Baik, jadi kesimpulannya USAMS BJ Seri salah satu power bank yang memiliki desain cukup bagus sekali, built-in quality yang cukup kokoh yang saya dapat cuma dengan harga 118.000 yang dibekali dengan sel jenis seri 21700 seperti ini sebesar 9000 mAh. Tentunya memiliki kualitas yang lebih bagus ya kemampuannya dibandingkan dengan sel yang menggunakan seri jenis lithium polimer. Berdasarkan tes kemampuan fast chargingnya juga cukup bagus sekali dari power bank USAM ini, mulai dari fast charging 15 watt. Tadi saya tes ke Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt, dia juga aktif. Saya tes ke PD2 atau iPhone fast charging 15 watt, dia juga aktif. Lalu juga saya tes ke ponsel Vivo Y21A dan Xiaomi Redmi 9 yang support fast charging 18 watt, dia juga aktif. Lalu juga saya tes tadi ke ponsel ini Oppo A3X, dia support jalan di fast charging 18 watt, sayangnya tidak support di VOOC 20 watt. Lalu juga saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang saya suka ini, dia ternyata support super fast charging Samsung 25 watt. Lalu juga saya tes ke ponsel Infinix ataupun itel ataupun ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, dia juga support fast charging 18 watt ya kalau ke itel dan Infinix. Dan yang saya suka sekali lagi ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini, dia support turbo charging 22,5 watt ya, walaupun relnya berada di daya 18 watt lebih sedikit. Saya menganggap ini support turbo charging 22,5 watt. Lalu yang saya suka tadi juga dia bisa digunakan untuk charging ke laptop, yaitu Samsung Chromebook 4. Walaupun output dayanya secara teori ini 22,5 watt, ternyata dia bisa untuk charging ke laptop real mencapai output sekitar 20 wattan. Lalu dari segi kemampuan speed charging power bank ini juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 atau 1 jam 46 menit. Lalu dari segi tes real capacity power bank ini ternyata dia bisa mencapai hingga 6500 mAh ya. Tadi saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, baterai 5000 mAh terisi full 100%. Lalu saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05, baterai 5000 mAh terisi 30%. Jadi 5000 mAh plus 1500 mAh sama dengan 6500 mAh. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup ya tentang real capacity dari power bank ini, dari cell capacity 9000 mAh. Mengingat klaim dari USAM sendiri rated capacity dia mencapai hingga 5400. Kalau istilah perusahaan mengatakan namanya rated capacity, kalau kita mengatakan namanya real capacity. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan kemampuan dari power bank ini cukup bagus sekali, support fast charging ke semua ponsel dengan real capacity mencapai hingga 6500 mAh dari cell capacity 9000 mAh plus dibekali dengan sel lithium ion. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli power bank USAMS BJ seri ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.